Untung jutaan cuma jualan sate jeroan? Gak percaya? Coba aja. Assalamualaikum sahabat pejuang rezeki. Bayangkan, cuma dengan modal Rp800.000, seorang mantan buruh pabrik yang sempat putus asa kini bisa menghasilkan puluhan juta rupiah setiap minggu, hanya dari jualan sate jeroan seribuan di pinggir jalan. Kedengarannya mustahil, tapi inilah kisah nyata tentang keberanian, ketekunan, dan berkah dari Allah yang tak pernah disangka-sangka. Dari bara kecil di atas arang, kini ia menyalakan api semangat yang membakar kemiskinan dan mengubah nasib keluarganya. Setiap tusuk sate bukan hanya sekadar makanan, tapi simbol perjuangan dan harapan hidup. Inilah kisah tentang Darto, si penjual sate jeroan yang berhasil mengubah bau asap dapur menjadi bau uang yang halal dan berkah. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena dengan begitu, semoga rezekimu dilancarkan, kesehatanmu dijaga, dan setiap langkahmu selalu dimudahkan oleh Allah dalam mencari keberkahan. Mari kita mulai perjalanan inspiratif ini. Dari kisah sederhana yang ternyata bernilai miliaran makna. Bayangkan aroma sate yang membumbung di udara sore. Asapnya menari di antara hiruk-pikuk jalan, membuat siapapun yang lewat tak kuasa menahan lapar. Di sanalah, Darto berdiri dengan gerobak kecilnya, menjajakan sate jeroan seribuan yang kini viral di kampungnya. Tapi siapa sangka, di balik kesuksesannya, ada kisah getir yang mengawali semuanya. Darto dulu hanyalah buruh pabrik sepatu di pinggiran Bekasi. Gajinya pas-pasan, hidupnya sederhana. Namun, ketika pandemi datang, pabrik tempatnya bekerja terpaksa tutup. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan arah, dan hanya tersisa tabungan Rp800.000 di tangan. Sempat ia putus asa, namun satu malam, saat duduk di teras rumah, tercium aroma sate dari tetangga yang sedang bakar-bakar. Saat itulah muncul ide sederhana tapi berani. Kalau orang bisa jualan sate mahal, kenapa aku gak bikin versi murahnya? Darto pun mulai mencari tahu. Ia pelajari dari YouTube dan tukang sate langganannya tentang cara memilih jeroan yang bagus, cara merebus agar tidak bau, dan bumbu apa yang bisa membuat rasanya gurih tanpa mahal. Ia sadar, dengan modal kecil, ia harus pintar berhemat dan memanfaatkan bahan yang murah tapi punya nilai jual tinggi. Dari situlah lahir ide sate jeroan seribuan. Ia mulai menghitung dengan cermat. Setiap 1 kilogram jeroan ayam bisa dibuat menjadi sekitar 80-100 tusuk sate. Jika dijual 1.000 per tusuk, berarti omset kotor per kilogram bisa mencapai Rp100.000. Modal jeroan segar di pasar sekitar Rp30.000 per kilogram. Ditambah bumbu, arang, dan tusuk sate, total modal per kilogram hanya sekitar Rp40.000. Artinya, ada potensi untung bersih Rp60.000 dari setiap kilogram jeroan yang dijual. Awalnya Darto cuma sanggup membeli 3 kilogram jeroan per hari. Tapi dengan ketekunan dan rasa yakin kepada pertolongan Allah, jualannya mulai dikenal. Pembeli datang bukan hanya karena murah, tapi juga karena rasanya yang khas. Dari situ, Darto sadar, modal kecil bukan penghalang untuk jadi besar, asalkan mau belajar dan konsisten. Sore itu, di bawah langit yang mulai jingga, asap satenya makin tebal. Ia tersenyum kecil, sambil berbisik dalam hati, inilah awal perjalananku menuju rezeki yang tak pernah kuduga. Sebelum benar-benar berjualan, Darto menyiapkan semuanya dengan matang. Ia sadar, meski hanya jualan seribuan, tetap harus ada perhitungan dan perencanaan supaya tidak rugi. Maka ia membuat daftar kebutuhan dasar, dari peralatan hingga bahan baku, dan mencari harga terbaik di pasar serta toko grosir. Untuk peralatan, ia membeli gerobak bekas yang masih layak pakai seharga Rp500.000. Arang kayu dibeli per karung seharga Rp60.000, cukup untuk seminggu penuh. Kompor kecil, kipas sate, pisau tajam, wadah plastik, serta wadah bumbu ia siapkan dengan total biaya sekitar Rp250.000. Sedangkan tusuk sate, ia beli 1.000 batang dengan harga Rp10.000. Semua itu ia catat rapi di buku kecil, supaya tahu kemana arah uangnya keluar. Setelah peralatan siap,
ia mulai berburu bahan baku utama yaitu jeroan ayam dan sapi. Ia mendatangi pasar induk dan menjalin hubungan dengan pedagang potongan hewan. Dari sana ia bisa mendapat harga lebih murah. Bahkan ada potongan harga jika membeli rutin. Ia pilih jeroan segar, direbus lama dengan daun salam dan serai agar tidak amis. Setelah itu dipotong kecil, ditusuk, dan direndam dalam bumbu rahasia hasil racikan sendiri. Darto memadukan bawang putih, ketumbar, kemiri, garam, gula merah, dan sedikit santan agar rasanya gurih manis. Ia juga membuat sambal kacang pedas manis yang menggugah selera. Semua racikan ia uji coba berulang kali hingga rasanya pas di lidah. Tak jarang, ia meminta pendapat tetangga yang jadi tester gratis. Total modal awal yang ia keluarkan adalah sekitar Rp820.000, termasuk bahan pertama dan perlengkapan jualan. Jumlah itu seolah kecil, tapi bagi Darto, itulah modal hidup baru. Ia tidak mau uang itu habis tanpa arah. Jadi ia benar-benar berhitung agar setiap rupiah menghasilkan keuntungan. Untuk memulai, ia hanya menyiapkan 3 kilogram jeroan per hari. Dari modal Rp120.000, ia bisa menjual sekitar 300 tusuk sate. Jika habis, pendapatan kotor bisa mencapai 300.000. Setelah dikurangi biaya arang, bumbu, dan tusuk sate, masih tersisa laba bersih sekitar Rp180.000 per hari. Dalam sepekan, jika semua terjual, keuntungan bersih bisa mencapai Rp1.200.000. Hasil itu membuat semangatnya semakin membara. Ia pun mulai berjualan di depan sekolah dasar dan di pinggir jalan utama sore hari. Setiap kali ada anak sekolah membeli, ia tersenyum puas, karena di sanalah rezekinya mengalir. Dari titik inilah, usaha sate jeroan seribuan mulai menapaki jalannya menuju kesuksesan yang lebih besar. Darto tahu, rasa enak saja tidak cukup. Dalam dunia jualan, lokasi dan cara menarik pembeli punya peran besar. Maka, setiap pagi ia berkeliling mencari tempat strategis. Ia mencoba berjualan di depan sekolah dasar, dekat lapangan futsal, dan di sekitar taman yang ramai anak muda nongkrong. Dari semua lokasi itu, yang paling ramai ternyata di depan minimarket besar dekat jalan utama. Di sana, arus orang tidak pernah sepi dari sore sampai malam. Ia mulai berjualan setiap hari pukul 4 sore sampai 10 malam. Asap satenya menjadi tanda khas bagi warga sekitar. Darto sengaja menaruh kipas angin kecil mengarah ke jalan agar aroma sate tercium jauh keluar. Cara sederhana ini ternyata sangat efektif. Banyak orang yang lewat langsung berhenti hanya karena mencium bau sedap jeroan bakar yang berpadu dengan bumbu kacang. Untuk mempercantik dagangannya, Darto menata gerobak dengan bersih dan rapi. Ia pasang lampu putih terang, membuat papan nama bertuliskan, "Sate jeroan seribuan," gurihnya bikin ketagihan. Tak lupa ia menyiapkan tempat duduk kecil bagi pelanggan yang ingin makan di tempat. Setiap kali ada pembeli, ia sambut dengan senyum ramah dan sapaan hangat. Pelayanan seperti ini membuat orang merasa dihargai, dan otomatis mereka datang kembali. Selain di lokasi tetap, Darto juga mencoba strategi jemput bola. Setiap akhir pekan, ia membawa beberapa ratus tusuk sate ke acara Car Free Day dan bazar malam. Ia pakai wadah besar dan arang portabel agar mudah dipindah. Di tempat ramai itu, ia bisa menjual ribuan tusuk dalam satu hari. Kunci lainnya adalah harga yang tetap bersahabat. Ia tidak pernah menaikkan harga meski bahan baku naik. Sebaliknya, ia memperkecil ukuran tusuk sedikit tanpa mengurangi rasa. Dengan begitu, pembeli tetap merasa murah dan puas. Tak lama, nama Sate Jeroan Darto mulai dikenal. Banyak pelanggan yang datang bukan hanya untuk makan, tapi juga memesan dalam jumlah banyak untuk acara ulang tahun dan pengajian. Darto mulai membuka sistem pesanan khusus, minimal 100 tusuk per order, dan itu sangat membantu menambah omset harian. Berkat lokasi strategis dan pelayanan yang tulus, omsetnya naik 2 kali lipat. Dari semula 300 tusuk per hari, kini bisa menjual lebih dari 700. Dari sinilah,
Darto menyadari bahwa strategi lokasi dan pelayanan yang baik bisa menjadi kunci utama untuk menembus pasar kuliner yang padat saingan. Ia pun menatap langit malam dengan penuh syukur, sambil membisikkan doa. Ya Allah, semoga usahaku ini berkah dan membawa manfaat untuk banyak orang. Kesuksesan Darto tidak lepas dari satu hal yang selalu jadi rahasia utama, yaitu rasa sate jeroan yang luar biasa lezat. Meski dijual 1.000 per tusuk, rasa sate buatannya bisa menyaingi warung mahal. Semua itu karena ia tidak asal mencampur bumbu, tapi meraciknya dengan kesabaran dan intuisi yang diasah dari pengalaman. Setiap pagi, sebelum mulai menyiapkan dagangan, Darto merebus jeroan ayam dan sapi dengan cara khusus. Ia menggunakan campuran daun salam, serai, jahe, dan sedikit cuka agar bau amis hilang sepenuhnya. Setelah direbus empuk, jeroan dipotong kecil seragam lalu ditiriskan di atas tampah bambu agar tidak lembab. Disitulah ia menyiapkan bumbu rendaman, hasil dari puluhan kali percobaan. Dalam cobek besar, ia haluskan bawang putih, bawang merah, ketumbar, kemiri, garam, dan gula merah. Semua bahan ini kemudian ditumis dengan sedikit minyak hingga harum. Setelah itu, ia menambahkan santan dan kecap manis, menghasilkan aroma gurih dan manis yang khas. Jeroan yang sudah bersih kemudian direndam dalam bumbu ini minimal 2 jam agar meresap sempurna. Ketika dibakar, aroma bumbu yang menyatu dengan lelehan lemak jeroan menghasilkan bau harum yang membuat siapapun menelan ludah. Darto tidak pernah membiarkan satenya gosong. Ia membolak-balik dengan sabar, sambil mengoleskan bumbu cair yang terus menjaga kelembutan daging. Yang tak kalah penting adalah sambal kacang buatannya. Ia menyangrai kacang tanah sampai coklat keemasan, lalu menumbuknya dengan bawang putih, cabai merah, gula merah, dan air jeruk limau. Rasanya pedas manis, gurih, dan segar. Setiap pelanggan bisa memilih tingkat pedas sesuai selera. Resep sederhana ini ternyata jadi daya tarik luar biasa. Banyak pelanggan yang berkata, "Bang, sate jeroan abang tuh enak banget, beda dari yang lain." Darto hanya tersenyum. Ia tahu rahasia sesungguhnya bukan cuma di bahan, tapi di niat dan doa setiap kali memasak. Ia selalu berbisik pelan, "Bismillah, semoga yang makan sate ini kenyang, senang, dan usahaku diberkahi Allah." Dari dapur kecil di belakang rumahnya, wangi sate itu kini jadi simbol perjuangan dan keikhlasan. Setiap tetes keringat yang jatuh di depan bara arang membawa hasil yang manis. Sate jeroan 1.000-an tak hanya mengenyangkan perut orang lain, tapi juga menghidupkan harapan Darto dan keluarganya. Dan dari rasa itulah, nama sate jeroan Darto mulai dikenal luas hingga ke kecamatan lain. Orang rela antre panjang hanya demi mencicipi satu tusuk sate 1.000-an yang legendaris itu. Darto bukan tipe pedagang yang sekadar menunggu pembeli datang. Ia percaya, zaman sekarang orang harus pandai memanfaatkan teknologi. Maka, ketika jualannya mulai ramai, ia berpikir bagaimana caranya agar semakin banyak orang tahu tanpa perlu keluar biaya besar. Ia mulai dengan langkah sederhana. Setiap kali ada pembeli muda yang memotret sate jeroannya, Darto dengan sopan berkata, "Kalau enak, tolong tag akun saya ya." Ia membuat akun media sosial dengan nama Sate Jeroan 1000-an _Darto. Di sana ia mengunggah foto-foto dagangannya, video proses pembakaran dengan asap yang menggoda, dan juga testimoni pelanggan. Tidak butuh waktu lama, video pendek itu mulai menyebar. Banyak netizen yang penasaran, masa sih cuma 1.000 tapi enak banget? Dari situ, banyak orang datang sekadar mencoba. Ada yang membuat konten review, ada pula yang sekadar ikut tren. Tapi yang penting, Darto semakin dikenal luas. Selain promosi online, ia juga pintar memainkan promosi lapangan. Ia buat spanduk lucu bertuliskan, "Sate jeroan 1.000-an, tapi rasanya miliaran." Spanduk itu dipasang di depan gerobaknya, menarik perhatian siapapun yang lewat. Ia juga memberikan promo khusus, seperti beli 10 gratis 1, atau diskon bagi pembeli yang membawa wadah sendiri. Cara ini bukan hanya menghemat plastik, tapi juga membuat pelanggan merasa dihargai. Yang membuatnya makin unik,
Darto selalu menjaga interaksi dengan pelanggan. Ia hafal nama pelanggan tetap, tahu siapa yang suka pedas, dan siapa yang tidak. Ia sering bercanda ringan sambil membakar sate, membuat suasana gerobaknya hangat dan menyenangkan. Banyak orang yang datang bukan hanya karena lapar, tapi karena ingin ngobrol dengan si penjual sate yang ramah itu. Dalam sebulan, akun media sosialnya sudah punya ribuan pengikut. Banyak yang memesan untuk acara-acara besar, bahkan ada permintaan dari luar kota untuk kerja sama franchise. Darto sempat tak percaya, tapi ia tahu semua ini berawal dari satu hal sederhana, kejujuran dan pelayanan tulus. Keuntungan pun mulai meningkat drastis. Jika dulu hanya 300 tusuk per hari, kini bisa menembus 1.500 tusuk. Dari omzet harian 2 juta rupiah, Darto mampu membawa pulang laba bersih hampir 1 juta setiap hari. Dalam seminggu, keuntungannya bisa mencapai 6–7 juta rupiah. Dan di bulan-bulan ramai, pendapatannya bisa tembus puluhan juta rupiah. Semua itu bukan karena keajaiban semata, tapi karena kerja keras, kesabaran, dan keyakinan pada rezeki yang telah Allah atur dengan sempurna. Setelah 6 bulan berjualan sendiri, Darto mulai kewalahan. Jumlah pembeli yang terus meningkat membuatnya tak sempat istirahat. Ia sadar, kalau ingin berkembang, ia harus mulai membangun tim. Maka, dengan keyakinan penuh, ia memutuskan untuk merekrut 2 orang karyawan dari lingkungan sekitar. 1 orang ia tugaskan untuk membantu menyiapkan bahan di pagi hari, membersihkan jeroan, merebus, dan menyiapkan bumbu. Sementara 1 lagi membantu di lapangan saat jam jualan, membakar sate dan melayani pembeli. Ia tidak ingin sekadar mempekerjakan orang, tapi juga mengajarkan mereka semangat dan kejujuran. Ia selalu berkata, kita kerja bukan cuma cari uang, tapi juga cari berkah dari Allah. Dengan sistem kerja yang rapi, produksi sate jadi lebih cepat. Jika dulu Darto hanya bisa membuat 300–500 tusuk per hari, kini ia mampu menyiapkan 2.000 tusuk. Sebagian dijual di gerobak utamanya, sebagian lagi ia titipkan ke warung kopi, kantin sekolah, dan pedagang keliling yang ingin kerja sama sistem bagi hasil. Ia membuat sistem pembagian sederhana. Pedagang yang menjual sate titipan mendapat keuntungan Rp100 per tusuk, sementara Darto tetap mendapat bagian Rp800 dari harga jual 1.000. Dengan cara ini, ia bisa memperluas jangkauan tanpa harus membuka cabang baru. Pemasukan pun meningkat pesat. Dalam 1 minggu, total penjualan bisa mencapai 14.000 tusuk sate. Jika dikalikan 1.000, omzet kotor tembus 14 juta rupiah per minggu. Setelah dipotong biaya bahan, arang, gaji karyawan, dan transportasi, laba bersih yang tersisa masih sekitar 9 juta rupiah. Itu artinya, dalam 1 bulan, Darto bisa mengantongi keuntungan lebih dari 30 juta rupiah. Yang membuatnya bangga bukan hanya uangnya, tapi karena bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain. Ia merasa hidupnya kini lebih berarti. Dulu ia sering cemas karena kehilangan pekerjaan, tapi sekarang justru ia membantu orang lain mencari nafkah. Setiap malam sebelum tidur, Darto tak lupa bersyukur. Ia tahu semua ini tidak lepas dari doa dan kerja keras. Ia selalu berkata dalam hati, terima kasih ya Allah, dari bara arang kecil kau jadikan sumber rezeki besar untuk kami. Kini, gerobak sederhana itu sudah berubah menjadi 3 cabang kecil dengan nama sama, Sate Jeroan Seribuan Darto, tersebar di 3 lokasi berbeda. Setiap sore, aroma khas sate bakar memenuhi udara kota kecil itu, menjadi saksi bahwa kerja keras, kejujuran, dan keberanian bisa mengubah nasib siapapun. Setelah lebih dari 1 tahun berjalan, usaha Sate Jeroan Seribuan milik Darto kini bukan sekadar gerobak kaki 5. Ia telah menjelma menjadi simbol semangat dan ketekunan. Dari modal tak sampai 1 juta rupiah, Darto kini mampu menghasilkan puluhan juta per bulan. Tapi bagi Darto, nilai sebenarnya bukan pada uangnya, melainkan pada pelajaran hidup yang ia dapat di setiap prosesnya. Ia sering berbagi kisah kepada orang-orang yang datang menemuinya. Katanya, sukses bukan soal besar kecilnya modal, tapi soal niat, konsistensi, dan keberanian memulai.
Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu lama menunggu sempurna sebelum bertindak. Padahal, Darto memulai hanya dengan jeroan yang sering dianggap sisa. Namun karena tekad dan ketulusan, bahan sederhana itu justru membuka jalan rezeki yang luar biasa. Kunci suksesnya sederhana: jujur, disiplin, dan menjaga rasa. Ia tidak pernah mengurangi takaran bumbu, tidak pernah menipu timbangan, dan selalu mengucap doa sebelum berjualan. Baginya, doa adalah bahan utama yang tak bisa dibeli. Ia yakin, setiap tusuk sate yang dibakar dengan niat baik akan membawa keberkahan, karena Allah Maha melihat setiap usaha hambanya. Selain itu, Darto juga mengajarkan pentingnya membangun hubungan dengan pelanggan dan menjaga kebersihan. Ia selalu memastikan gerobaknya bersih, alat masak dicuci setiap malam, dan tempat jualan tertata rapi. Ia tahu, di zaman sekarang, kepercayaan pelanggan jauh lebih berharga dari promosi apapun. Kini Darto sudah mulai melatih beberapa pedagang muda di desanya untuk ikut berjualan dengan nama yang sama. Ia tidak memungut biaya besar, cukup meminta komitmen agar menjaga cita rasa dan kejujuran. Dengan begitu, jaringan sate jeroan seribuan semakin luas, dan makin banyak keluarga yang terbantu. Di akhir setiap hari, Darto sering duduk di depan rumahnya, menatap bara arang yang sudah padam. Di sanalah ia merenung, mengingat masa-masa sulit ketika dulu ia nyaris menyerah. Ia tersenyum kecil sambil berkata lirih, "Andai dulu aku takut mencoba, mungkin sampai sekarang aku masih mengeluh. Tapi Allah sudah buktikan, kalau kita mau berjuang dan bersyukur, dari bara kecil pun bisa lahir cahaya rezeki yang besar." Cerita Darto menjadi bukti nyata bahwa rezeki tak pernah datang tiba-tiba. Ia lahir dari keringat, ketulusan, dan keyakinan. Dan bagi siapapun yang mendengarkan kisah ini, semoga bisa menjadi pengingat bahwa tidak ada usaha yang terlalu kecil selama dijalankan dengan hati. Karena dari tusuk sate seribuan, bisa lahir kisah jutaan harapan.